qiyamahu ing jumenenge salatan bi salatin kelawan salat rakaataini kalih rakaat khafifataini ingkang ringan. Jadi ini hukumnya sunnah, memulai salat malam dengan melaksanakan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan. Li'anna dzalika sebab krana kang mangkono iku mau iku sabitun wonten atau datang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi min qaulihi saking dawuhipun sunnah qauliyah hadisnya apa Abu Hurairah wa fi'lihi lan tindak lampahipun sunnah fi'liyah hadisnya siapa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu taala anha. Sehingga masalah membuka dua rakaat dengan dua rakaat yang ringan untuk salat malam kalau demikian adalah termasuk sunnah, wallahu taala alam. Hadis ingkang salajengipun hadis ingkang nomor 1780 wolung dosa setunggal. Allah Idza fatatu sholatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyarata rak'atan rawahu Muslimun. Nah, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah ugi. Jadi bila beliau meriwayatkan dari jalan yang sama di dalam dua penomoran, maka yang kedua biasanya dicukupkan dengan menyebutkan dhamir, tidak diulang penyebutan nama. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ugi qalat sak temene panjenenganipun Sayyidah Aisyah dawuh kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Nabi idza arikalane fatat huluput as-salata ing salat minal laili ing wektu dalu min wajain krana anane gerah au utawa ghairihi krana anane uzur liyane ya. Nah, shalla panjenenganipun salat minan nahari ing wektu rina maksudnya siang hari sintai asyrata rakaatan kalih welas rakaat. Jadi Nabi itu bila ketinggalan tidak sempat untuk melaksanakan sholat malam di malamnya, maka beliau laksanakan di siang harinya. Tapi bukan 11 lagi, akan tetapi adalah 12 rakaat. Karena tidak ada witir di siang hari. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Selanjutnya fiqhul hadis pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Man fatahu qiyamul laili man sapane wonge fatahu sing ketrucut. Ya, kebablasan. Qiyamul laili saking qiyamul lail jane bakery ya wis dipasang. Jane sang nyonya ya wis dikabari, "Dik, engko aku lek mau buka sampean tangi dhisik aku gugan." Bukankah demikian kita suami istri saling mengingatkan, saling mempersiapkan, ya, saling husnudzon bahwa pasangannya akan lebih dahulu, saling memberi kesempatan untuk membangunkan pasangan. Nah, demikian. Man fatahu qiyamul lail
sapane wonge sing ketrucut saking qiyamul laili udhrin krana anane uzur min wajain saking gerah au utawa ghairihi uzur liyane shalla monggo supayane dheweke salat minan nahari ing wektu rina sintai asyrata rakaatan kalih welas rakaat ya 12 rakaat. Demikianlah Rasulullah SAW. Dan tentunya hal itu dianjurkan sekali bagi kita. Wallahu ta'ala. Monggo Syekh. Allahumma shalli ala sayyidina Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an lan saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an qala panjenenganipun dawuh qala Rasulullah SAW jeung Nabi dawuh isine dawuhe Kanjeng Nabi man sapane wonge nama sing keturun sapa man an hizbihi saking wirite. Apa itu hizib? Hizib adalah huwa sing diarani hizib ma yaj'aluhu ar-rajulu napa mawon sing tiyang niku ndadekne ala nafsihi ngatasi piyambake min qiraatin saking wewacan au salatin utawa salat. Dados bacaan yang dia biasa baca atau salat yang dia biasa tunaikan di malam hari. Saya sangat menawi itulah kebiasaan kita ketika akan tidur atau kebiasaan kita di antara maghrib dan isya. Biasanya lek maghrib karo isya iki selalu lungguh mbuh pirang bed ngono mesti diselesaikan. Kemudian pas enek tamu teko, jenenge tamu punya hak untuk dimulyakan. Tamune lunga, enek tamune teko. Lekasnya ndak Quran, enek tamu. Saya ingin bertanya, ketika ada Quran, ketika ada tamu, mana yang paling utama? Membaca Al-Quran, ngetok nilai khusyuk. Napa mulia nih tamu? Memuliakan tamu. Ini adalah perlu fikih. Tidak dikatakan seorang itu alim ketika ia mengetahui ini api iki elek. Kira-kira ben wong ngerti lek kuwi apik kuwi elek. Tapi alim tidak akan dikatakan alim sehingga ia mengetahui tingkatan-tingkatan kebaikan. Demikian juga mengetahui tingkatan-tingkatan kejelekan. Mengetahui tingkatan-tingkatan kebaikan sehingga dia bisa melebihkan yang lebih baik walaupun harus meninggalkan yang lebih sedikit kebaikannya. Bisa melaksanakan meninggalkan sesuatu yang lebih jelek walaupun dia terpaksa harus melakukan sesuatu yang volume kejelekannya lebih sedikit. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ya. Jadi ketika ada tamu maka muliakan tamu. Masalah kadang ketika memuliakan tamu mengakibatkan hizib yang biasa dia amalkan, ritual yang dia biasa kerjakan, maka ia tidak bisa lakukan lagi. Ya. Dikatakan di sini au utawa an syai'in minhu sebagian faqara'ahu mongko piyambake maos fima baina salatil fajri wa salatil zuhri. Piyambake maos antarane salat zuhur lan salat fajar, antarane salat fajar lan salat zuhur. Kapan dilaksanakan? Siang hari. Dilaksanakan di siang hari.
dilaksanakan di siang hari. Ya, demikian. Kutiba mongko kacatet lahu kangge piyambake kana makados-kados qara'ahu piyambake maos minal laili ing wektu dalu. Pahalanya walaupun dibaca di siang hari, nilainya sama dengan ketika dibaca di malam hari. Kenapa kita katakan demikian? Karena perlu diketahui, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Semua ibadah itu yang dilaksanakan di malam hari lebih utama dibandingkan ibadah yang dilaksanakan di siang hari. Ya, walaupun dari awal malam, apalagi di akhir malamnya. Walaupun di awal malam, apalagi di akhir malamnya. Dan orang yang sudah memiliki kebiasaan amaliyah tertentu yang itu disunnahkan dan ia berkesempatan dengannya, maka afdal apabila ia merutinkan. Saat ketika ia terhalangi untuk melaksanakan apa yang menjadi rutinitasnya, maka ia mengqadha di siang hari. Nabi sabdakan pahalanya sama. Pahalanya sama. Kita teruskan. Rawahu sabun riwayataken ing atase hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Istihbab mengqadha an-naflil muaqqat. Salat-salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang sudah ada timingnya. Lebih jelas lagi, Nabi itu kadang ketika beliau tidak berkesempatan melaksanakan sholat ba'diyah zuhur, kapan? Setelah zuhur, maka beliau laksanakan kapan? Setelah asar. Walaupun secara asal namanya amalan sunnah itu tidak harus diqadha ketika luput pelaksanaannya pada waktunya yang pertama, atau tidak perlu juga untuk diulang ketika pelaksanaan di waktu pertama dan masih ada waktu dinyatakan tidak betul alias salah. Beda halnya dengan wajib. Kalau wajib dilaksanakan dalam keadaan salah lalu masih ada waktunya, maka diwajibkan untuk apa? I'adah, mengulang. Sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang berbuat salah di dalam sholatnya, terjadi kesalahan dalam sholatnya, tidak tumakninah, apa sabda beliau? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini namanya i'adah. Jadi perlu kita terangkan, pelaksanaan terhadap perintah Allah itu ada kalanya ada kalanya i'adah, ada kalanya qadha. Apa itu ada? Melaksanakan perintah di waktu yang pertama. Kita melaksanakan maghrib di waktu maghrib, itu namanya i'adah. Itu namanya ada. Apa itu i'adah? Melaksanakan perintah kedua kali di waktu yang pertama. Apa maksudnya waktu pertama? Sebelum keluarnya dari waktu yang sudah ditentukan. Kedua kali apa maksudnya? Sudah terjadi pelaksanaan sebelumnya namun tidak dihukumi sah, ya, sehingga ia diperintahkan mengulang. Kemudian yang ketiga adalah qadha. Apa itu qadha? Melaksanakan ibadah di waktu yang kedua karena adanya uzur di waktu yang pertama. Ya, begitu dan seterusnya. Secara asal amalan sunnah itu tidak perlu untuk i'adah, tidak perlu juga untuk qadha. Karenanya Al-Imam Ibnu Najjar dalam kitabnya Mukhtasar At-Tahrir beliau mengatakan tentang definisi sunnah. Apa itu sunnah?
ma'murun la yalhaqu bitarkihi dhammun min haitsu tarkihi min ghairi hajatin ila i'adatin wala badal. Itu definisi sunnah. Apa itu sunnah? Ma'murun, artinya sebagaimana wajib masuk dalam kategori yang diperintahkan, sunnah pun juga masuk dalam kategori yang diperintahkan. Karena sunnah itu ibadah, karena sunnah itu ketaatan, dan ketaatan itu diperintahkan. Sehingga yang betul dari pendapat sekian banyaknya ahli usul fikih tentang apakah sunnah masuk dalam kategori yang diperintah atau tidak, yang betul adalah sebagaimana wajib itu masuk dalam perintah, tentunya sunnah pun juga masuk di dalam perintah, karena sunnah adalah ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Dikatakan di situ, ma'murun la yalhaqu. Apa itu sunnah? Ma'murun, sesuatu yang diperintahkan. La yalhaqu, tidak berefek, bitarkihi, dengan meninggalkannya, zammun, celaan. Jadi orang meninggalkan sunnah itu tidak berada dicela. Puasa Senin Kemis, apa hukumnya? Sunnah. Apa hukum orang yang meninggalkan puasa Senin Kemis? Tidak mengapa, tidak berhak untuk dicela. Seorang berhak dicela ketika ia meninggalkan wajib atau melakukan haram. Adapun meninggalkan sunnah tidak berhak dicela. Kita lagi, ma'murun la yalhaqu bitarkihi dhammun min haitsu tarkihi. Kapan ia tidak dicela? Min haitsu tarkihi, ditinjau dari ketika ia meninggalkan sunnah. Tapi maaf, kadang orang meninggalkan sunnah itu dicela, bukan karena ia meninggalkan sunnah, tapi karena efek yang ditimbulkan ketika ia meninggalkan sunnah mungkin bisa mengakibatkan hilangnya sunnah. Contoh, misalnya Kang Sukohadi dadi yai neng desane, ora dadi yai neng desane, yai neng Imam Muslim. Wong Imam Muslim ki yo kiblate mek gur Yai Sukohadi. Maksudnya pripun? Lho apa sing diakoni Yai Sukohadi kuwi lho sunnah, sing ora dilakoni berarti ya dudu Islam. Nah, mereka tidak pernah melihat Yai Sukohadi sholat sunnah setelah sholat fardu. Ngertine ya bar sholat ya langsung ngalih ngono ae. Wiritan ya ora tahu. Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 33 itu hukumnya apa? Sunnah. Bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aja kaya tanggaku kae. Lah tanggaku pilih tasbih. Kuwi duduk tasbih, Kang. Kuwi napa? Itu bukan tasbih. Namanya tasbih adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena sering kita dapatkan orang yang ketika mengucapkan subhanallah, ini bukan tasbih. Wallahi ini bukan tasbih. Ini tasbih bukan tasbih. Ya, tahmid adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan tahmid apabila bukan tahmid. Kira-kira gurak pitik. Bukan tahmid. Takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah. Itu juga bukan takbir. Jadi tumakninah di dalam mengucapkan zikir dan memperjelas lafaz yang keluar dari lisan kita, itulah ibadah yang benar. Ya, demikian. Bila beliau tidak pernah melakukan wirid, sehingga nih masyarakat Imam Muslim yo kono bubar makprung, liyane yo bubar makprung. Secara asal tidak wirid itu hukumnya apa? Ora apa-apa, ora wirid kok sunnah. Lek wirid sunnah. Nggih. Paham nggih? Tapi apabila Yai Sukohadi ora wiridan, akhirnya kabeh ngiblate Yai Sukohadi. Belas ora enek sing wiritan. Apa hukum beliau meninggalkan wirid di sini? Berhak dicela. Bukan karena meninggalkan sunnah, tapi efek yang ditimbulkan
hilangnya sunnah. Kata dia. Contoh yang kedua, pantasnya contoh yang minimal loro. Poligami minimal hukumnya adalah sunnah bagi mereka yang mampu. Yang mampu loh ya. Adapun yang KDI atau DKI, apa itu DKI? Di bawah ketiak istri, hukumnya bukan sunnah, mungkin mudarat bagi dia. Seandainya ia tidak melaksanakannya, sak kampung gak enek sing nglaksanakne, sak jamaah gak enek sing nglaksanakne, sak kabupaten gak enek sing nglaksanakne, seluruh kaum muslimin hara enek sing nglaksanakne, apa hukumnya? Bagi yainya apa hukumnya? Ia berhak dicela, lah nyapa gak nyontoni. Apabila masyarakat kiblatnya kepada yai, piye Kang, akeh sing siap keh alah ngenteni yai, kabeh ngenteni yai, maka bisa dicela kiai tersebut. Kenapa? Apakah ia meninggalkan sunnah bagi dia? Tidak. Tapi karena bisa mengakibatkan matinya sunnah ini. Bahkan hukum poligami itu bukan hanya sunnah, bisa menjadikan wajib hukumnya. Bila ia khawatir walau sudah beristri terjerumus ke dalam zina, hukumnya wajib, tidak sunnah lagi. Karena menjaga kehormatan hukumnya wajib. Sementara ia khawatir terjerumus ke dalam kehinaan dosa zina. Menjaga nyawa itu wajib. Karena ia khawatir terjerumus ke dalam dosa zina, mengakibatkan apabila ia berzina dirajam. Bahkan hukumnya kalau begitu, wajibnya berpoligami lebih daripada wajibnya si paijo paimo yang masih membujang untuk menikah. Kenapa? Seorang pemuda ketika berzina hanya dirajam, hanya dia apa? Dicambuk, didera 100 kali. Ya, sehingga ia menikah hukumnya wajib agar jangan sampai terjatuh ke dalam zina yang mengakibatkan ia didera 100 kali. Maka seorang yang sudah beristri dan khawatir untuk berbuat zina, hukumnya lebih wajib daripada pemuda yang agar ia selamat dari dera. Karena selamat dari rajam itu lebih wajib daripada selamat dari apa? Dera. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ulang lagi, apa itu sunnah? Ma'murun la yalhaqu bitarkihi dhammun min haitsu tarkihi min ghairi hajatin, tidak membutuhkan ila i'adatin, mengulang, wala badalin, dan tidak membutuhkan untuk diganti. Contoh sekarang, apa hukum udhiyah? Apa hukum kurban? Sunnah. Dia adalah merupakan ibadah yang bertiming. Apa makna yang bertiming? Ditentukan waktunya. Kalimat ditentukan waktunya berarti ada awal, ada akhir. Ketika ditentukan waktunya ada awal, ada akhir. Apabila sudah keluar dari waktunya, berarti tidak disebut udhiyah. Haruskah ia mengqadha? Jawabannya tidak. Haruskah ia mengganti? Jawabannya tidak. Karena dia adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam. Secara asal. Namun bagi mereka yang sudah menjadikan sebagian amaliyah yang hukumnya sunnah menjadi kebiasaan dan pembiasaan, karena perlu diketahui ciri-ciri salaf para sahabat adalah mereka ketika mengetahui ilmu tentang keutamaan ibadah tertentu adalah mereka berusaha melaksanakannya, berusaha merutinkannya. Lek wis rutin, mempelajari lagi, ditambah amalnya, dirutinkan. Wis rutin, dipelajari lagi, ditambah amalnya, dirutinkan. Wis rutin, ditambah lagi, ditambah pelajarannya, ditambah amalnya, dirutinkan.
Kenapa? Salaf itu tidak mengenal istilah rok-rok asem. Apa itu rok-rok asem? Ibadah musiman, geruduk-geruduk seseorang. Tidak. Para salaf itu ketika beribadah adalah mereka melanggengkan ibadah mereka. Nah, orang yang sudah memiliki kebiasaan dan pembiasaan amal-amal tertentu dan itu adalah disunnahkan, walaupun secara asal amalan sunnah itu tidak harus diqadha ketika tidak mampu dilaksanakan di waktunya, namun tidak terlarang apabila dia mengqadha, sebagaimana Rasulullah mengqadha salat sunnah ba'diyah subuh kapan? Setelah asar. Sebagaimana sebagian dari sahabat Rasulullah mengqadha sunnah qabliyah subuh setelah salat subuh. Karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i beliau meletakkan hadis bahwa tidak boleh dilaksanakan 2 rakaat setelah fajar kecuali 2 rakaat saja, tidak boleh dilaksanakan sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat saja. Maknanya adalah tidak boleh dilaksanakan sholat sunnah setelah sholat fajar kecuali 2 rakaat. Maksudnya adalah qadha untuk 2 rakaat yang belum sempat dilaksanakan sebelum subuh, maka dibolehkan dilaksanakan setelah subuh, karena agungnya, besarnya keutamaan salat sunnah qabliyah subuh. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan ya, demikian. Yang selanjutnya, maturika li uzrin, ma menapa kemawon turika ingkang dipun tinggalaken li uzrin krana anane uzur, wa qudiya lajeng dipun qadha. Apa tadi qadha? Melaksanakan perintah di waktu yang kedua karena adanya uzur di waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu kapan? Waktu asal yang sudah ditentukan. Ini adalah kaitannya dengan ibadah-ibadah muaqqat. Apa itu ibadah-ibadah muaqqatah? Ibadah-ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Apabila sudah keluar, maka masuk dalam waktu kedua. Di waktunya namanya waktu yang pertama. Kita ulang lagi. Maturika li uzrin, napa kemawon ingkang ditinggalaken mergo anane uzur, wa qudhiya lan dipun qadha, kutiba mongko kacatet bimahdil fadli, mligi merupakan keutamaan saking Allah, kasawabil muadda, podo karo ganjarane yang dilaksanakan dengan kategori ada. Apa itu ada tadi? Apa tadi ada? Melaksanakan perintah di waktu yang pertama. Jadi kok jenengan tidak sempat untuk melaksanakan sunnah qobliyah subuh sebelum subuh, mergo teko mak bledeng imam wis memulai. Apakah Anda melaksanakan sholat sunnah? Jawabannya tidak. Kenapa? Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah. Kalau sudah diiqamati sholat atau sholat wajib sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Sehingga Anda tidak boleh untuk menyibukkan diri dengan sunnah sementara wajib dilaksanakan di hadapan Anda. Nah, ketika tidak berkesempatan melaksanakan qobliyah sebelum subuh, lalu ia mengqadhanya setelah subuh. Dikatakan di sini maturi kali uzrin wa qutiya kutiba bi mahzil fadli kasawabil muadda, maka akan ditulis ya, murni merupakan anugerah dari Allah seperti pahala ketika ia melaksanakan pada waktu yang pertama. Kenapa? Karena seandainya tidak ada uzur, pasti dia sudah laksanakan. Allah Subhanahu wa taala pangah luas karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama dengan ada, walaupun pelaksanaannya adalah qadha ketika adanya uzur. Wallahu taala alam. Hadis selanjutnya, monggo Ustaz. Hadis. Qala Al-Rahimahullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a rahimahullahu imra'atan. rahimahullahu enggak ada haknya. Rahimahullahu imra'atan. rahimahullahu Oh, tidak ada haknya. Rahimahullahu imra'atan. rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha in aba nadha Jangan aba, fa'in aba. fa in aba nadha fi wajhiha al-ma'a rawahu Abu Dawud isnadin sahih. Baik. Mudah-mudahan semua kita nanti membacakan hadis ini untuk pasangannya masing-masing. Ustaz, nanti engko wacakno hadis iki ya. Istri masing-masing dibacakan dengan hadis ini. Kita ulang lagi. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Lan saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu taala an. Qala panjenenganipun dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh isine dawuh rahimamuga Allah taala paring rahmat sapa Allahu Allah rajulan ing wong lanang. Siapa yang dimaksud? Suami. Koma sing piyambake jumeneng minal laili ing wektu dalu melaksanakan qiyamul lail. Fa shalla mongko salat sapa piyambake wa aiqadzalan gugah imra'atahu dumateng nyonyanipun. Ustaz Supri sinten sing digugah? Nyonyane. Gugah ora mek gur butuh kuwi lho nggih. Kuwi niku napa? Mosok ya ora paham. Kuwi karo iki niku seje. Kita ulang malih. Rahimamuga Allah taala paring rahmat sapa Allahu Allah imra'at rajulan marang wong lanang, suami maksudnya. Koma sing piyambake jumeneng minal laili ing wektu dalu. Fasala mongko dheweke salat wa aiqadha imra'atahu lan gugah bojone. Dik, ayo tangi, Dik. Dik, minimal witir tok lho, Dik. Sae napa sae? Sae sanget, ora mek gur sae napa sae, ning sae sanget. Ngoten nggih. Fa in mongko ing yen to abad si bojone wegah mboten purun alias moh malah dudut selimut. Nggih. Nadhaha mongko dheweke memercikkan fi wajiha wonten ing wajahipun istri alma rupane banyu. Dik, ayo to Dik tangi, Dik. Witir tok lho. Masya Allah. Inilah suami yang berhak mendapatkan seperti apa yang disabdakan Nabi. Apa yang disabdakan Nabi? Rahimallahu rajulan. Moga Allah merahmati seorang lelaki, suami maksudnya. Selanjutnya, rahimallahu imra'atan, moga Allah taala paring rahmat imra'atan marang wong wadon, istri maksudnya. Qamat ingkang piyambake jumeneng minal laili saking wektu dalu. Fasalat mongko piyambake salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala la haula wala quwwata Kita teruskan. Selanjutnya Kanjeng Nabi dawuh rahimallahu imra'atan, muga Allah paring rahmat imra'atan marang wong wadon, istri maksudnya. Qamat ingkang piyambake jumeneng minan laili saking wektu dalu, fa salat mongko piyambake salat, wa aiqadzat lan piyambake gugah zaujaha ing kakunge. Mas tangi Mas, ayo salat Mas. Masya Allah, merdu suara istri apabila dia mengajak suami untuk beribadah. Ya. Fa'in mongko ing yen to abah, si abah yo abah, inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayata. Fa'in mongko ing yen to abah wegah, sapa sing wegah? Si abai. Fa'in mongko ing yen to abah wegah nadhohat, mongko si istri memercikkan fi wajhi ning wajahe suami alma'a ing banyu. Ngene iki sopan ora? Sopan ora? Ditakoni kok ora jawab to. Sopan lha nyapa? Nabi lho ndawuhne. Sopan lha nyapa? Ndadekne sebabe wanita menika pikantuk rahmate Allah. Sehingga ini monggo para ibu, para budi, para yu, para dik, ajak lali lek sampean qiyamul lail bojomu bukan ajakan. Mas, ayo salat Mas. Ndak gelem gawakne banyu empik. Aja tok gawakne sak timba. Namanya nadhoha adalah mengambil air dengan tangan cukup dipercikkan. Itu an-nadhoh. Kalau nggawa sak jebor disokne jenenge napa? Ghusl. Ghusl itu napa? Imrarul ma 'alal a'dha, ngrujuk nih. Wallahu taala alam. Rawahu samun riwayataken ing atase hadis sapa Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani fi sunanihi bi isnadin kelawan sanad sahihin ingkang sahih. Sanadipun sahih. Tausikul hadis, hadis hasan akhrajahu Abu Dawud dipun dalaken dening Imam Abu Dawud As-Sijistani. Wan Nasa'i ugi dipun riwayataken dening Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah ugi dening Al-Imam Ibnu Majah, wa Ahmad ugi Imam Ahmad, wa ghairuhum dan selain mereka. Ya. Kultu saya katakan isnadu hasanun, sanadipun hasan. Fihi Muhammad ibnu Ajlan wa huwa saduqun. Di dalam rawinya ada Muhammad bin Ajlan yang dia adalah saduq. Perlu diketahui bahwa kriteria hadis hasan adalah apabila di dalam kedhabitannya dan adalahnya tidak seperti kesempurnaan rawi di dalam hadis yang sahih. Jadi khafadzabtuhu, kurang di dalam dobetnya, itu bisa mengakibatkan turunnya derajat hadis dari sahih menuju kepada hasan. Namun perlu diketahui hadis hasan menurut istilah mutaqaddimin ini masuk dalam kriteria dan kategori hadis sahih. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini dan dengannya kita tutup pelajaran pembahasan di malam hari ini. Pertama, al-haddu ala ta'awun alal birri wa taqwa. Hadis menika merupakan dorongan, himbauan, anjuran
supaya ini kita ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa isaru ittiba'il amri wal ilahi alal hawa an nafsani. Wal isaru lan mentingne ittiba'il amri al ilahi, ngikuti perintah Allah Ta'ala, alal hawa an nafsani, dibandingkan mengikuti hawa nafsu. Pentingkan mengikuti perintah Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Wallahu ta'ala alam. Ingkang salajengipun istihbabu qiyamil laili dzukuran wa inasa. Sunnahipun laksanakaken qiyamul lail niki kangge wong lanang kangge wong wadon. Mboten namung kangge wong lanang tok, ugi mboten kangge wong wadon tok, ning kangge sedayane. Bab Nabi SAW menganjurkan suami bila bangun agar ia bangunkan istrinya. Nabi juga menganjurkan apabila istri bangun untuk membangunkan suaminya. Inilah ya keharmonisan di dalam berkeluarga. Ya, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dianugerahi oleh Allah Ta'ala keharmonisan di dalam keluarganya dan tolong menolong di dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Ta'ala, utamanya di dalam sholat malam. Kita terusakan. Ingkang salajengipun istihbabu qiyamil laili dzukuran wa inasa. Salajengipun iqlaqu az-zaujati li zaujiha wal aqsu li qiyamil lail laisa minaz dzunub. Ya, ganggu pasangan, baik istri kepada suami, suami kepada istri untuk mengajak qiyamul lail salat malam, laisa minaz dzunub niki boten termasuk dosa. Bukan termasuk dosa. Balik tetapi ini huwa piyambake iku minal af'al allati yu'jaru 'alaiha sahibuha. Termasuk amalan engkang pelakunya berhak mendapatkan pahala. Ya, berhak mendapatkan pahala. Bahkan Kanjeng Nabi ndawuhaken rahimallahu mra'an. Bahkan Kanjeng Nabi ndawuhaken rahimallahu mra'atan, yang artinya adalah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Artinya justru itu adalah merupakan ketaatan di antara ketaatan-ketaatan dan mendatangkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Ya, demikian. Al-hasu alal iksar minal khair, anjuran supados kita ngekeh-ngekehaken kesainan. Wa dzalika kang mangkono iku wau anna man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati wa hadza minha. Hadis menika nerangaken supados kita menika ngekeh-ngekehaken saking kesainan. Piye kategorine? Wa dzalika kang mangkono iku mau ana sebab man sapane wonge sanna sing paling contoh sunnatan ing sunnah ingkang sae falahu ajruha, dhewe oleh ganjaran sunnah kala wau, wa ajru man amila biha, lan ganjarane wong sing ngakoni sunnah niku wau ila yaumil qiyamah. Piyambake salat malam mendapatkan pahala salat malam. Gugah bojone dijak salat malam oleh ganjaran padha karo ganjaran salat malam ibu bojone. Dan hendaklah sebaliknya juga demikian. Ya. Selanjutnya tahammulu nataijil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Setiap pribadi itu harus siap untuk menanggung resiko dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena memang amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah sesuatu yang beresiko. Ya, begitu dan seterusnya. Idza tarattaba 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dararun yahtamil yuhtamal fa innahu ya'muruhu bihi wa yanha an. Idza arikalani tarattaba berefek alal amri bil ma'ruf ing atase amar ma'ruf wa nahyi anil munkar lan larang dari munkar, darurun kemudaratan yuhtamal atau yutahammal, kemudaratan yang masih bisa untuk ditolerir.
jenenge wong sing seneng sapa to diciprati wajahe? Sinten enten sing seneng? Napa meneh sik pas turu? Nggih. Ning kira-kira iki mudarat diciprati niki mudarate nawamun. Napa mudarate sampai mati? Mboten nemen ya ora sampai mati. Mulane Kanjeng Nabi walaupun jenenge kecipratan niku ya mudarat, ning tetapine merga mudarat sing jek iso dinyangi, ya, sing jek iso disabari, sehingga ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada suami untuk memercikkan air di wajah istrinya untuk mengajak sholat malam. Dan yang kedua, memerintahkan istri untuk memercikkan air di wajah suami, mengajaknya untuk sholat malam. Kenapa? Sekedar diperciki ora seneng, ning yo ora patek apa-apa. Itu adalah gangguan yang tidak mengapa. Sehingga walaupun mengganggu, Nabi bukan hanya membolehkan, tetapi bahkan memerintahkannya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam yang diberkahi ini diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi tambahan pengetahuan kita tentang sunnah, dan akhirnya kita akan bisa mengamalkan sunnah yang sudah kita ketahui dengan maksimal, dan kita menjadi contoh pelopor terdepan di dalam mengamalkan sunnah, hingga kita akan mendapatkan pahala sunnah tersebut berlipat-lipat ganda. Demikian, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.